Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, Stanbook A3511845. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Geografi Pantai Pesisir, yang dimana materinya itu bentukan wilayah antar pasang surut mangrove, ars, ratan pasut, delta, dan gisik. Materi pertama, wilayah antar pasang surut mangrove. Hutan bakau atau yang disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang ditumbuhi di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gumparan ombak, maupun di sekitar muara sungai yang dimana airnya melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawa dari hulu. Pasang surut air laut telah membentuk formasi atau zona hutan mangrove. Pada wilayah tergenang bagian depan mangrove ditumbuhi oleh Avicennia alba. Sementara pada substrat yang berlumpur bagian depan didominasi oleh Xerophra mucronata. Adapun wilayah yang digenangi oleh pasang tertinggi didominasi oleh spesies Bruguera dan Scylorpaus. Wilayah ini berada di bagian yang paling dekat dengan daratan. Terus materi kedua yaitu bentukan wilayah antar pasang surut ars. Si ars yaitu berasal dari si cave yang telah terabrasi kuat oleh hantaman gelombang, kemudian menembus sisi lainnya sehingga menyerupai jembatan. Juga banyak di tempat ini juga banyak ditemukan di pantai barat dan selatan Sunda Penida. Si stak merupakan tiang-tiang batu yang terpisah dari daratan yang tersusun dari batuan yang resisten sehingga masih bertahan dari hantaman gelombang. Tempat ini juga banyak ditemukan di pantai bagian di sekitar si stak ini biasanya ditemukan pula stump, yaitu erosi pada dasar si stak yang terus-menerus sehingga stak itu runtuh dan menyisakan tubuh stak di bawah permukaan laut. Dengan demikian, kemungkinan besar kawasan pantai Kars Nusa Penida merupakan contoh kawasan kars yang terbaik di Indonesia karena memiliki ciri-ciri proses karstifikasi pantai yang terkomplit, di mana bentang pantai seperti wave, cut, knots, sea shelf, sea ars, sea stak, dan stump terekspos secara utuh. Materi ketiga yaitu bentukan wilayah antar pasang surut. Antar rataan pasang surut. Rataan pasang surut adalah bentukan deposisional yang luas terdiri dari material lumpur terbentuk oleh tenaga pasang-pasang surut air laut. Rataan pasang surut banyak dijumpai pada laguna atau wilayah estuaria pasang surut. Materi keempat yang saya bawakan yaitu bentukan wilayah antar pasang surut delta. Delta adalah massa sedimen baik substrial maupun submerged yang terendapkan pada tubuh air, terutama oleh aktivitas sungai. Dalam kamus oceanografi dijelaskan bahwa delta merupakan endapan sedimen yang berasal dari daratan yang terbentuk di muara sungai, berbatasan dengan laut ataupun danau. Hehanuset 1975 mengemukakan bahwa delta merupakan hasil interaksi proses aluvial dan marin, sehingga dinamika delta tidak terlepas dari dua hal di atas. Hal ini ditunjukkan oleh maju atau mundurnya garis pantai delta, yakni maju pada bagian yang mendapatkan imbuhan sedimen dan mundur pada bagian yang mengalami abrasi. Kuat lemahnya pengaruh proses marin dan proses aluvial mempengaruhi jenis delta yang terjadi. Apabila pengaruh proses fluvial lebih kuat dibandingkan proses marin, maka akan terbentuk delta kipas dan delta kaki burung yang termasuk high constructive delta. Jika pengaruh proses marin lebih kuat, maka akan terbentuk delta lancip yang termasuk high destructive deltas. Materi kelima yaitu bentukan wilayah antar pasang surut gisik. Gisik merupakan jalur agar
agak miring di tepi laut yang terentang antara garis batas laut terendah dan medan yang bercorak lain. Seperti contohnya tebing yang curam atau padang rumput yang umumnya terdiri dari bahan lepas seperti pasir atau kerikil yang terbentuk oleh adanya bentuk lahan marin. Oke, terima kasih atas kesalahan kata-kata saya. Mohon dimaafkan. Jangan lupa guys, subscribe and comment. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.